Oke, kali ini kita bakal ngintip masa depan kecerdasan buatan. Langsung dari visinya salah satu orang paling penting di dunia AI sekarang, CEO-nya OpenAI, Sam Altman. Kita mulai dari satu kutipan yang wow, cukup provokatif ya. Ini bukan sekedar statement biasa, ini sinyal adanya pergeseran teknologi raksasa yang mungkin cuma kita lihat sekali seumur hidup. Nah, buat ngerti kita mau kemana, kita harus lihat dulu kita sekarang ada di mana. Dan lucunya, Sam Altman bilang, model AI yang kita punya sekarang, GPT-4, itu adalah versi paling bodoh yang bakal kita pakai. Iya, paling bodoh. Tapi bodoh menurut dia tuh kayak gimana sih? Model yang katanya paling bodoh ini udah bisa ngalahin 90% manusia di tes SAT, lulus ujian kedokteran, bahkan ujian jadi ahli anggur dan coding tingkat lanjut. Gila kan? Kalau yang ini aja dibilang bodoh, coba bayangin deh, lompatan selanjutnya bakal sekenceng apa. Oke, perkenalkan GPT-5. Menurut Altman, ini bukan sekedar upgrade biasa ya. Bukan cuma nambah pinter dikit, ini tuh sebuah revolusi. Kenapa? Karena dia punya satu kemampuan baru yang fundamental banget, penciptaan instan. Dia bahkan punya cerita pribadi yang benar-benar nunjukin betapa gilanya alat ini. Beda banget dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Ceritanya gini, waktu kecil Altman susah payah berjam-jam bikin game Sneak. Nah sekarang dia coba minta GPT-5. Dia cuma jelasin gamenya kayak apa, dan hasilnya kode yang sempurna dan bisa langsung jalan. Jadi dalam 7 detik. 7 detik! Mau nambah fitur baru, langsung jadi saat itu juga. Ini benar-benar ngilangin semua hambatan antara ide dan kenyataan. Jadi, pergeseran fundamentalnya di sini. Kalau GPT-4 itu kayak ensiklopedia super pinter yang bisa menjawab apa aja, nah GPT-5 ini rasanya kayak partner jenius yang bisa melakukan apa aja. Dari sekedar tahu, jadi bisa bikin. Oke, keren banget teknologinya. Tapi terus apa dampaknya buat kita semua? Coba kita lompat sedikit ke masa depan yuk. Kita bayangin, gimana sih dunia kita di tahun 2030 nanti, waktu alat-alat kayak gini udah ada di mana-mana? Menurut visinya Altman, perjalanannya bakal kayak gini. Mulai tahun 2024, dengan adanya GPT-5, semua orang punya alat kreatif instan. Lalu di tahun 2030, ini bakal mengubah masyarakat, cara kita kerja, media, semuanya. Dan puncaknya, sekitar 2035, AI mulai bantu kita bikin terobosan ilmiah besar, bahkan menyembuhkan penyakit. Nah, ini salah satu prediksi yang paling bikin saya merinding sekaligus excited. Konsep perusahaan satu orang. Bayangin, AI bisa ngasih satu orang kekuatan setara tim raksasa. Jadi, bukan hal mustahil lagi buat satu orang sendirian bangun perusahaan yang nilainya bisa miliaran dolar. Tapi ada pertanyaan besar lainnya. Kalau di tahun 2030 nanti hampir semua konten, dari berita sampai hiburan dibikin AI, gimana kita bisa tahu mana yang nyata? Menurut Altman, mungkin definisi kita tentang kenyataan itu sendiri yang bakal berevolusi dan beradaptasi. Tapi visi Altman itu jauh lebih besar dari sekedar tahun 2030. Ambisinya, wah, ini ambisi puncak nih, yaitu pakai AI buat mecahin masalah-masalah yang selama ini mustahil dipecahkan manusia. Dan kita ngomongin soal super intelligence. Ini bukan lagi fiksi ilmiah ya. Altman ngasih definisi yang praktis banget. Kapan kita tahu kita udah nyampe sana? Simple. Pertama, pas AI itu lebih jago dari seluruh tim riset OpenAI dalam nemuin terobosan AI baru. Dan kedua, pas AI itu lebih jago dari CEO-nya sendiri buat ngejalanin perusahaan. Contoh paling konkretnya gimana? Misal, menyembuhkan kanker. Bayangin kita tinggal bilang ke AI super canggih, sebut aja GPT-8. Tolong sembuhkan jenis kanker ini. AI itu bakal baca semua penelitian yang pernah ada, ngerancang eksperimen baru, ngasih perintah ke teknisi lab, nganalisis hasilnya, sampai akhirnya nemuin molekul baru dan ngebantu proses perizinannya. Ini tujuan akhirnya. Nah, setelah dengar semua ini, mungkin kita mikir, terus peran kita apa dong? Sam Altman ngejelasin, masa depan AI itu bukan cuma buat perusahaan-perusahaan besar aja. Intinya gini, AI itu kayak transistor. Sebuah teknologi dasar. Yang mengubah dunia itu bukan transistornya, tapi semua hal luar biasa yang orang-orang bangun di atas transistor itu. Kayak komputer dan internet. Jadi nasihat nomor 1 dari Sam Altman, simple. Pakai alatnya. Pelajari, kuasai. Karena lapisan kemajuan manusia selanjutnya itu nunggu kita yang bangun. Bukan cuma dia, bukan cuma segelintir orang, tapi kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dengan alat sekuat ini, apa yang akan Anda bangun?